warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Sutiasih, NIM 19 10 11 238 Prodi Akuntansi S1 Reguler C Universitas Pamulang. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama teman-teman saya. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Hukum, Bisnis, dan Regulasi, dengan tema Pemburuan dan Ketenagakerjaan. Apa sih pengertian pemburuan dan ketenagakerjaan? Apa itu hubungan kerja? Apa itu hubungan internasional? Apa itu mogok kerja? Apa itu PHK? Dan apa itu keselamatan? Yang terakhir, perselisihan pemburuan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Silahkan teman-teman. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapat upah. Sedangkan yang dimaksud dengan upah di sini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan. Menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Hukum yang mengatur sektor ketenagakerjaan ini disebut dengan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh sebagai tenaga kerja kepada pihak majikan sebagai pengusaha dengan menerima upah. Di samping itu, yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik orang lain atau milik sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan memberlakukan prinsip-prinsip yuridis sebagai berikut. 1. Landasan asas dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang baik. 2. Kesempatan dan pemberlakuan yang sama. 3. Perencanaan dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar mengatur kebijakan. 4. Pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial seperti lembaga triparit, biparit, dan kesepakatan kerja bersama dan lain-lain. Yang keenam, perlindungan tenaga kerja. Yang ketujuh, pelatihan kerja. Yang ke-8, pelayanan penempatan tenaga kerja. Yang 9, pembinaan dan pelindungan tenaga kerja. Yang 10, pengawasan tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan sebagai dasar mengatur kebijakan. 4. Pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial seperti lembaga triparit, biparit, dan kesepakatan kerja bersama dan lain-lain. Yang keenam, perlindungan tenaga kerja. Yang ketujuh, pelatihan kerja. Yang ke-8, pelayanan penempatan tenaga kerja. Yang 9, pembinaan dan pelindungan tenaga kerja. Yang 10, pengawasan. Ini saya ingin menjelaskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu hubungan kerja formal dan hubungan kerja informal. Hubungan kerja formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dalam pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu, yang mengandung unsur upah, kepercayaan, dan juga perintah. Sedangkan
hubungan kerja informal adalah hubungan kerja antara pekerja dan beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum dan atas dasar percaya, kesepakatan upah ataupun bagi upah. Ada 4 prinsip-prinsip untuk perjanjian ketenagakerjaan. Yang pertama adalah kebebasan antara kedua belah pihak, yang kedua adalah kemampuan, yang ketiga adalah adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan ketentuan umum. Ada juga 5 hal yang dapat membuat perjanjian ketenagakerjaan itu hilang. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah berakhirnya masa kontrak, dan yang ketiga adalah pemutusan pengadilan, keempat adalah tidak sesuai, adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan yang terakhir adalah keadaan memaksa. Terima kasih. Hubungan kerja yang merupakan hubungan kerja sektor formal dan hubungan kerja sektor informal. Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian pekerjaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu, yang mengandung adanya unsur kepercayaan, upah, dan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang per orang atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menanamkan upah atau imbalan atau bagi hasil. Hubungan kerja yang didasarkan atas satu perjanjian pekerjaan antara majikan dan buruh, baik perjanjian kerja secara lisan ataupun perjanjian kerja secara tertulis. Perjanjian kerja yang dibuat berlandasan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Kemampuan dari kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kepercayaan kedua belah pihak. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, keselesaian, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja, pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu yang menentukan maupun untuk waktu yang tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja. Hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian pekerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis. Perjanjian pekerja berakhir manakala 1. Pekerja meninggal dunia. 2. Pekerja jangka waktu perjanjian kerja. 3. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja pekerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 5. Keadaan yang memaksa. Di samping itu, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan kerja adalah perselisihan yang disebabkan oleh ketidaksepahaman antara pengusaha atau pekerjaan mengenai pelaksanaan hubungan kerja. Dan perlindungan kerja. Untuk menjaga keselamatan dan perlindungan kerja, perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengharuskan pengusaha memperhatikan rambu-rambu hukum, yaitu yang pertama, dilarang mempekerjakan anak kecuali karena alasan-alasan tertentu. Yang kedua, bagi anak yang dipekerjakan karena terpaksa disebabkan alasan-alasan tertentu tersebut wajib diberikan perlindungan khusus. Yang ketiga, dilarang mempekerjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu. Yang keempat, dilarang mempekerjakan perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu. Yang kelima, atau pada waktu tertentu seperti pada malam hari kecuali dengan izin khusus. Yang keenam, pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan lembur. Yang ketujuh, pekerja berhak mendapat waktu istirahat kerja, cuti tahunan, dan cuti hamil. Yang kedelapan, pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Yang kesembilan, dilarang mempekerjakan orang
pada hari libur resmi kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan pekerjaan terus-menerus. Perselisihan perburuhan. Yang dimaksud dengan perselisihan perburuhan adalah perselisihan mengenai subjek-subjek seperti yang pertama, pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan norma kerja di perusahaan. Yang ketiga, hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Dan yang keempat, kondisi kerja di perusahaan. Apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berselisih dapat menempuh jalur-jalur antara lain. Tahap pertama, melakukan musyawarah untuk mufakat. Tahap kedua, jika tidak tercapai musyawarah, maka para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Apabila yang ditempuh adalah jalur di luar pengadilan, maka tersedia alternatif-alternatif seperti yang pertama, arbitrase, yang anggotanya ditunjuk oleh para pihak yang berselisih. Yang kedua, mediasi. Proses mediasi ini menghasilkan suatu persetujuan bersama yang dibuat oleh mediator. Dan persetujuan ini ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan juga oleh mediator. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, maka pihak mediator segera melimpahkan perselisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial atau lembaga peradilan di bidang ketenagakerjaan. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan tertentu yang bersada hukuman tergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain sanksi pidana, tersedia juga sanksi-sanksi perdata seperti ganti rugi. Juga terdapat sanksi administrasi bagi para pelanggar hukum seperti teguran, peringatan tertulis, denda, pencabutan izin, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah pemburuhan dan ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja, ketenagakerjaan atau sering disebut dengan istilah buruh. Landasan hukum ketenagakerjaan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pemburuhan bertujuan untuk perlindungan terhadap buruh atau si pekerja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan mana dapat dicipta dengan adanya peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Hukum pemburuhan dapat bersifat privat atau perdata dan bersifat publik. Bersifat privat yang dimaksud adalah karena bisa mengatur hubungan antar orang perorangan, dan yang bersifat publik karena pemburuhan pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah pemburuhan serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum pidana. Hukum ketenagakerjaan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah, keputusan presiden, kebiasaan, putusan perjanjian, dan traktat. Hukum pemburuhan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh atau pekerja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.